Nah, selamat sore, ketemu lagi di kelas Sastra. Di situ kali ini kita akan membahas tentang merencanakan event, acara, program acara dari pre-event sampai post-event ya. Eh, jadi untuk optimumnya nanti teman-teman boleh menulis di kertas atau di note setiap kali mendapatkan ini beberapa survei tentang travel impian, terus kenapa ke sana, alasannya apa, terus akhirnya mendapatkan beberapa insight, ada yang suka karena penduduknya ramah, alamnya indah, ada yang suka ke Jakarta karena bisa kan bareng keluarga dan kebersamaannya, ada yang suka ke Bogor karena singkat tapi enjoy, atau suka karena makanan-makanan aslinya gitu ya. Ada yang suka karena suasana, keluarga, teman, alami, tempat makan baru dan nyaman. Nah, mungkin ada yang seperti ini ketika apa mendapatkan tanggapan setelah kita mengadakan event atau acara ya, eh, pernah merasa begini, event atau kontennya kurang memuaskan gitu, karena minta dong PPT recording fotonya tadi, tolong dikenalin peserta, mau nanya tadi nggak kepikiran habis ini ngapain, apa langkah lanjutnya, wah menarik pengen discuss lagi, kayaknya mesti kita share ke si A, bakalan tertarik, aduh padahal sudah lupa hadir, saya kelewatan eventnya, wah organizernya pengertian banget nih, semua yang aku butuhin udah tersedia. Jadi ada yang merasa, ada yang mendapatkan kesan atau persepsi, kemudian ada yang eh, apa menjadi tubi, merasa apa melakukan sesuatu. Kemudian kenapa penting perencanaan pre dan post event? Kalau pre eventnya itu menciptakan antisipasi ya, untuk membuat call to actionnya supaya bisa share, ada registrasi, kehadiran, dan improvement perbaikan. Kemudian kalau post eventnya itu bisa menciptakan refleksi, evaluasi, kemudian menciptakan call to action yang mengarahkan pada purchase atau pembelian, adoption ya, promotion, mulut ke mulut, dan improvement atau perbaikan. Nah, ini audience journey atau perjalanan dari audience itu dari pre-event, dia antisipasi, kontennya ini membuat orang mendaftar, kemudian kontennya lagi membuat engage si pendaftar. Setelah event, ada post eventnya itu, kita jadi ada refleksi, kontennya itu membantu mempercepat pada adopsi, pembelian ya, atau promosi, tergantung bagaimana awareness-nya atau untuk event berikutnya. Jadi ada feel, orang merasa, perception, mereka mendapat kesan, kemudian impact, mendapatkan pengaruh. Nah, kalau dibiarkan post eventnya gimana? Eventnya kurang memuaskan. Lah, nggak puas. Tapi mau gimana lagi? Minta dong PPT, bingung minta ke siapa. Tolong dikenalin, bingung siapa yang bisa ngenalin. Mau nanya, nanya ke siapa. Habis ini ngapain, terus gimana. Wah, menarik. Diskus gimana menyampaikannya. Mau share gimana nyampein. Lupa hadir, sayang kelewatan ya. Jadi ada rasa kesel, kecewa, frustasi, akhirnya dia tidak peduli. Nah, kata Maya Angelou, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Orang akan lupa apa yang kamu katakan, yang kamu berbuat, tapi mereka tidak akan segera membuat mereka nada. Nah, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah pre-event misalnya, dia tidak terlari, tidak relevan eventnya, terima kasih tadi event yang saya cari gitu kan, tanyakan jika tidak sesuai ke eventnya atau topiknya apa yang menarik, kemudian waktu promosi via
WhatsApp atau email misalnya ya. Dengan insight dapatkan insight untuk perbaikan lebih lanjut. Misalnya target audionya salah, berarti kita harus men-stop pesannya. Kalau topiknya tidak sesuai, berarti kita harus mencari tahu lebih lanjut. Kemudian validasi kebutuhan dengan menanyakan hadirnya udah terdahulu maupun hadirnya akan datang yang sekarang sudah ada. Nah, kalau misalnya belum yakin, tapi tertarik tapi mau pergi sama siapa, ternyata eventnya berbayar dan tidak yakin apa itu penting, maka gunakan event content plus USP ya, WETN, unique sell. Jadi nilai keunikan dari event yang kita tawarkan ya. People to invite and meet. Jadi sampaikan siapa orangnya yang akan nanti dipertemukan. Misalnya go with friend and partner, family. Kemudian talent, portfolio, make new friends there. Ya. Program activities, do activities and event. Venue visual, visit favorite venues, product atau gift, be closer to nature, eat local food and drink, their product, enjoy advertising and cultural gitu. Nah, ini perbedaannya feature sama benefit ya. Feature itu contohnya apa? Gagangnya kayu. Terus ininya kain, ya kan? Besinya tidak mudah patah. Benefitnya melindungi dari panas dan hujan. Nah, jadi beritahukan benefitnya, jangan fiturnya. Ya, dengan bertemu titik-titik, kamu mendapatkan apa? Talent ini akan memberikan apa? Benefit apa? Program ini akan mengajarkan benefitnya apa? Di bunyi ini kamu melakukan benefitnya apa? Dapat kamu ini membantu kamu melakukan benefitnya apa? Gitu ya. Ini people to meet. Misalnya ini menarik sekali indigenous people di negara ini. Mereka melihat bahwa semua orang adalah memiliki roh dan peran masing-masing gitu. Produknya, tempat ini sangat terkenal sekali dengan melonnya yang harganya bisa sampai 20 Toyota Avanza. Presiden activity, salah satu peserta tempat ini adalah alamnya yang sangat asri. Terus eventnya, salah satu kota di ini mempunyai kebun binatang paling utara di negeri ini. Kita bisa melihat ukuran salju oleh pemerhati seluruh dunia, tapi juga main perosotan, gitu ya. Jadi kontennya itu ada people, ada produk, ada plus activity, ada eventnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara konten pre-event? Harus involvement, mengajak peserta untuk berpartisipasi, bukan hanya mengkonsumsi. Curiosity buat mereka penasaran dengan cliffhanger. Imagination membuat peserta memikirkannya, expectation yang akan didapatkan di event tersebut. Ya, antisipasinya sehingga mudah tertarik untuk call to action, invite, share, register, dan hadir. Lalu, continuous improvement, perbaikan terus-menerus lewat pre-event. Bagaimana lebih memahami peserta, perilaku, kebutuhannya, dan awareness-nya. Jadi kita punya empathy map nih. Coba dia tuh merasakan apa, memikirkan apa, melihat apa, nontonnya apa, kemudian dia berkata dan berbuat apa, yang didengarkan apa, kemudian deritanya apa, terus apa keinginannya, keinginan, kebutuhan dan keinginan, deritanya. Nah, terus ini open-ended question ya.
dengan behavior atau perilakunya. Channel apa yang kamu tonton? Tanyakan itu. Siapa yang kamu ikuti? Mengapa? Kamu info dari mana? Apa yang kamu rasakan? Seberapa sering? Masalah apa yang kamu hadapi? Bagaimana berusaha memecahkannya? Gitu kan? Terus cari tahu kebutuhannya. Info apa yang dicari? Kapan membutuhkan? Apa yang tidak kamu pelajari? Mengapa penting? Tidak bertemu dengan siapa? Bagaimana mencari mereka? Bagaimana kamu cari sewaktu menghadiri event? Gitu. Terus lewat pilihan ganda, misalnya media yang ditonton, figur yang dipelajari, yang kamu rasakan masa dihadapi, yang dapat untuk mencari solusi, gitu ya. Kemudian engagement type lewat like, ya, milestone, pencapaian, konten motivasi, quotes, review, behind the scene, user generate content, dokumentasi acara. Nah, contoh lagi engagement type. Ada komen, kuis, tanya jawab, before after, snack peek, preview, perbandingan. Engagement tab, konten trending, meme, update breaking news, giveaway, kontroversi, interview, produk launch. Nih, pre-event solve problem ya tadi. Kristen bisa set reminder di HP Google Calendar, terus send reminder via email atau channel yang memungkinkan yang cocok. Saya sekarang orang sering pakai WA. Plus kontennya ya, yang tadi ada people, talent, program, activities, venue, produk gift ya. Kemudian kita cari partner untuk ber-event konten ber-event. Jadi yang punya media, misalnya website, blog, mobile site, sosial media. Kemudian untuk earn media ada dari mulut ke mulut, share, review, retweet, mention. Kemudian paid media ada PPC, display ad, retargeting, paid influencer, sosial media, aspek konten ya. 3 komponen ini digunakan bersama-sama untuk membuat strategi marketing yang efektif. Kemudian di mana channelnya? Bisa di website termasuk blog, email, newsletter, podcast, sosial media, WA, word of mouth ya. Kemudian kapan? Misalnya pengumuman itu 6 minggu sebelumnya. Terus registration open, early bid itu 5 minggu sebelumnya. Terus why attend, kenapa harus hadir 4 sampai 2 minggu sebelumnya. Sampaikan programnya, talentnya, people-nya, venue-nya, produk gift-nya, konten lain. Terus targeting 6 sampai 1 minggu sebelum, cart abandonment, terus last call, deadline H-3, kemudian reminder, H-3, H-1, kemudian hari hanya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita nanti bisa praktekkan. Selamat mempraktekkan.